Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 32 akan menjelaskan mengenai suitable location of ocean renewable energy in Indonesia region GIS approach. Sebelum kami memulainya, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Di sini ada saya, Nanda Nicholas Laban, dengan NIM 1013-20015. Selanjutnya ada Ega. Ega Putri Permatasari dengan NIM 1013201222. Ada Isyam. Muhammad Isyam Ilesa dengan NIM 1013-2010-9. Dan ada Jeva. Shalom semuanya Tampi, NIM 1013201121. Langsung dimulai aja. Yang pertama ada introduction. Energi berperan penting dalam pencapaian sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat terbatas, sedangkan pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia terus saja meningkat. Sehingga solusinya terdapat pada Ocean Renewable Energy atau yang disebut ORE. Nah, hampir 70% kepulauan di Indonesia memiliki jumlah energi yang besar. Pada maksudnya dari gelombang, angin, tidal, dan ocean current. Kemudian ada material and method. Di sini ada beberapa material dan metode dalam menentukan lokasi yang cocok untuk ocean energi. Yang pertama itu adalah data. Data itu dapat diperoleh dari NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration. NOAA ini menyediakan beberapa data seperti data arus geostropik permukaan laut, data kecepatan angin, data ketinggian gelombang, hingga data-data tentang perkiraan pasang surut di tiap stasiun, yang mana NOAA ini memiliki sebanyak 45 stasiun. Kemudian yang kedua itu ada mapping analysis. Jadi pemetaan potensi energi laut itu dapat dianalisis dari pendekatan SIG atau Sistem Informasi Geografi. Dari setiap analisis yang sudah dilakukan, kemudian data-data tersebut dijadikan menjadi suatu peta yang berisi yang mempresentasikan potensi energi laut dari area yang dianalisis tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada menggunakan converted energy estimation. Jadi dalam menentukan energi dari suatu daerah tersebut dapat digunakan persamaan-persamaan umum. Entah itu persamaan umum yang dibuat dari arus permukaan laut, kemudian angin, gelombang, tinggi rendahnya gelombang, hingga pasang surut yang terjadi di daerah tersebut. Selanjutnya ada result and discussion. Sumber energi laut. Arus laut, angin, gelombang laut, dan pasang surut memiliki pola produksi energi yang berbeda-beda karena wujudnya juga yang berbeda. Yang ini ada kecepatan arus laut. Kecepatan arus laut minimal yang diperlukan untuk menghasilkan energi adalah 0,5 meter per sekon. Rata-rata di wilayah timur mampu mencapai 1,1 sampai 3 meter per sekon. Itu diakibatkan oleh lintasan Indonesia through flow yang turut mempengaruhi pergerakan air di permukaan dan juga terdapat pencampuran massa air di sekitar lintasan. Rata-rata kecepatan arus laut di Indonesia itu sekitar 0,5 sampai 1 meter per sekon. Selanjutnya ada kecepatan angin laut. Di Indonesia memiliki kecepatan angin laut rata-rata 4 sampai 6 meter per sekon. Di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Flores, Papua, dan Maluku, kecepatan angin dapat mencapai 9 meter per sekon sampai 11 meter per sekon. Sebelumnya angin laut minimal yang diperlukan untuk menghasilkan energi itu 3 meter per sekon saja. Jadi sumber energi ini memiliki potensi yang sangat baik. Selanjutnya ada gelombang laut. Gelombang laut di Indonesia memiliki ketinggian rata-rata 1,6 sampai 2,6 meter.
gelombang laut minimal yang diperlukan adalah 1,6 meter untuk menghasilkan daya yang signifikan. Lokasi yang memiliki ketinggian gelombang yang cukup berada di wilayah garis khatulistiwa bagian bawah. Dengan nilai-nilai tersebut dapat menghasilkan daya yang cukup di beberapa lokasi sepanjang tahun seperti Pulau Jawa, Bali, Lombok, NTB, Flores, dan Papua, yaitu yang sekitar 1,6 meter sampai 2,6 meter. Jadi yang terakhir ada pasang surut. Pasang surut dapat digunakan apabila memiliki nilai minimal 2 meter. Jadi di wilayah bagian barat seperti Sumatera Barat dan Pulau Jawa umumnya memiliki rentang pasang surut di bawah 2 meter, tetapi ada satu wilayah yang memiliki pasang surut tertinggi di wilayah barat, yaitu di Medan, Sumatera Utara, yang sampai dengan 5 meter. Jadi semakin tinggi jarak pasang surutnya, maka semakin tinggi daya yang dihasilkan. Yang selanjutnya, poin 3.2, mapping of suitability on combined source of ocean energy. Nah, beberapa daerah di Indonesia ini berpotensi mengembangkan berbagai sumber energi pada laut pada waktu dan tempat yang sama. Misal saja pada sumber energi yang ada di laut dari gelombang, angin, tidal, ataupun ocean current. Nah, hampir di setiap wilayah di Indonesia memiliki kesesuaian pengembangan energi laut tersendiri. Pada bagian barat Indonesia, seperti di Pulau Mentawai, memiliki potensi untuk mengembangkan potensi arus laut atau tidal dan ocean current atau bisa disebut juga energi pisang surut. Nah, di daerah lain seperti Provinsi Riau terdapat kondisi yang cocok untuk pengembangan angin dan pasang surut. Indonesia bagian timur punya lebih banyak kawasan dengan karakteristik yang sesuai untuk mengembangkan energi terbarukan laut. Baik, masuk ke poin 3.3, energy power estimation. Saya menampilkan 4 grafik sebar yang menampilkan estimasi energi daya yang akan dihasilkan di Indonesia dari keempat sumber ORI. Yang pertama itu A adalah kuat arus laut, B pasang surut, C kecepatan angin, dan D tinggi gelombang laut. Nah, dari keempat grafik ini kita dapat mengetahui berestimasi berapa energi daya yang akan dihasilkan dari potensi laut Indonesia. Seperti contohnya pada grafik B itu pasang surut, titik yang paling banyak berkumpul di titik 2 meter, sehingga dapat diestimasikan energi daya yang dihasilkan adalah 1000 watt. Gitu. Dan juga di bawahnya, tabel berikutnya, ini adalah tabel energi daya juga, tetapi memiliki di sebelah kanannya ada daerah-daerah yang berpotensi tinggi untuk menghasilkan energi tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa kuat arus laut memiliki energi daya yang paling tinggi. Nilai maksimumnya mencapai 2,62 megawatt. Tetapi di saat yang bersamaan juga memiliki nilai energi daya yang paling minimum, yaitu 0,0041 watt. Sehingga menyebabkan nilai rata-ratanya sangat jauh dengan nilai maksimum. Nah, ada pula di sini yang memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi adalah energi dari pasang surut, itu 0,89 megawatt. Dapat kita lihat di sini minimum dan maksimumnya tidak terlalu jauh sehingga menyebabkan nilai rata-ratanya
baik begitu, tidak terlalu jauh dari maksimum atau minimum. Oke, di sebelah kanan ini ada daerah-daerah di Indonesia yang memiliki potensi paling tinggi untuk energi-energi laut. Jika kita lihat semuanya secara keseluruhan, ini yang paling banyak adalah dari bagian Indonesia Timur. Gitu. Ada Sulawesi, ada Bali, ada ada Papua, NTT, ya, Arafura, dan sebagainya. Lanjut ke conclusion, simpulan. Dari analisis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa keempat karakteristik laut yang ada di Indonesia sudah bisa menjadi sumber untuk energi yang dapat diperbaharui. Gitu. Energi-energi ini alangkah baiknya jika disatukan bersama dan digunakan bersama agar tercipta energi daya yang lebih besar gitu. Nah, dari analisis ini kita mengetahui bahwa lokasi-lokasi yang direkomendasikan di Indonesia adalah Indonesia di bagian timur begitu, di mana laut-lautnya sangat berpotensi tinggi dan sangat suportif untuk penggunaan energi tersebut. Sekian dari saya dan terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai Ocean Renewable Energy. Kami meminta maaf karena kekurangan kami dalam menyampaikan materi, dan apabila ada kata-kata yang salah kami juga meminta maaf. Sekian dan terima kasih.